Panglima TNI baru Jenderal Andika Perkasa kirim surat pada Prabowo Subianto. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa memiliki program 1000 putra-putri asli Papua yang menjadi prajurit Bintara TNI AD. Program tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Belum lama ini, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bertandang ke markas besar TNI AD untuk menyampaikan terima kasih terkait penerimaan Bintara prajurit karir TNI AD program otonomi khusus putra dan putri asli Papua. Diakui dengan adanya 1000 tentara tersebut ikut memajukan Papua dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, Domingus hadir untuk meminta diterjunkan lagi 1000 tamtama. KSAD Andika Perkasa pun berencana mengirim surat permohonan izin kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto supaya kelak ada 2000 tentara Papua Barat. KSAD Jenderal Andika Perkasa tampak menyambut hangat kehadiran Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan beserta staf yang turut mendampingi Panglima Kodam Kasuari dan jajarannya. Domingus datang mewakili pemerintah daerah Papua Barat dan masyarakat. Dia menyampaikan terima kasih atas bantuan KSAD Andika dan Panglima Kodam Kasuari Maijen TNI 1 Nyoman Kantiasa beserta jajarannya. Terima kasih kepada Bapak KSAD yang sudah membantu kami melalui Kodam Kasuari. Saya atas nama pemerintah provinsi dan juga para bupati wali kota serta masyarakat Papua Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah membantu kami. Ternyata program yang digalakkan oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa tersebut berhasil mengentaskan tingkat pengangguran di Papua Barat. Pengangguran di Papua Barat yang cukup tinggi dengan adanya 1000 Bintara Otsus ini kan sudah mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan, angka yang luar biasa. Pendidikan di sekolah calon tamtama ditempuh selama sekitar 6 bulan, lalu mendapatkan pangkat prajurit 2. Sementara untuk sekolah calon Bintara memerlukan sekitar 5 bulan. Setelah lulus mendapatkan pangkat sersan 2. Sebelumnya, KSAD Jenderal Andika Perkasa telah menerjunkan 1000 Bintara di sana. Saat ini, Domingus kembali meminta untuk diberikan kesempatan kepada putra-putri Papua dengan program 1000 tamtama. Jadi mereka minta tambahan, sampaikan ke Bapak KSAD kalau bisa kasih kita tamtama lagi. Tahun kemarin kan Bintara, kalau tahun ini bisa tamtama, Bapak Andika kasih kita 1000, maka kita siap. Mendengar permohonan, Gubernur Papua Barat KSAD Jenderal Andika Perkasa mengaku senang. Meski begitu, ia tetap harus mengikuti prosedur. Dia akan mengirimkan surat kepada Menhan Prabowo Subianto. Bahkan Domingus diajak mendampingi menemui Prabowo Subianto jika diminta. Tapi ya sama, sesuai dengan prosedur, saya juga harus meminta izin kepada Menteri Pertahanan. Sama kayak waktu itu, jadi saya akan tulis surat ke Menteri Pertahanan. Nanti kalau diperlukan, Menteri Pertahanan ketemu langsung, nanti Pak Gubernur juga bisa datang, ungkap Jenderal Andika Perkasa. Menurut Andika Perkasa, program 1000 putra-putri Papua Barat yang jadi tentara itu merupakan salah satu cara dalam memajukan Papua. Keinginan besarnya untuk bisa melihat kesuksesan mereka serta memberi peluang lapangan pekerjaan baru. Tidak ada salahnya kita usulkan saja kalau misalnya 2000. Jadi kalau bintaranya kemarin 1000, kalau tamtamanya bisa lebih, maka itu bagus. Jadi akan lebih banyak lagi menyediakan lapangan kerja. Saya ingin lihat Papua Barat maju. Itu Papua kecintaan saya, ungkap KSAD Jenderal Andika Perkasa.
Di lain itu, Presiden Jokowi memastikan akan melantik KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun. Jokowi mengatakan bahwa pihaknya masih mencari hari baik untuk melakukan pelantikan. Pelantikan Panglima minggu depan atau minggu ini, harinya baru dicari hari baik. Minggu depan insya Allah, katanya seusai menghadiri HUT ke-10 Partai Nasdem Kamis 11 November 2021. Bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI, ramai juga isu mengenai perombakan kabinet. Beberapa pihak memprediksi bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan sekaligus pelantikan Panglima TNI. Namun begitu, Presiden Jokowi mengatakan masih belum berpikiran melakukan reshuffle kabinet. Ditanyakan soal apa kapan akan bergabung ke koalisi, Jokowi hanya mengatakan belum terpikirkan soal reshuffle. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan terkait masa kerja para menteri ada di tangan Presiden. Dia sebagai anggota kabinet hanya menjalankan prinsip TNI atau taat nurut instruksi. Masa kerja anggota kabinet sebagai pembantu Presiden bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan bisa 1-2 periode jabatan. Semua kami serahkan kepada keputusan Bapak Presiden. Sebagai pembantu Presiden, kita semua TNI, ungkap Cahyokumolo Kamis 11 November 2021.